646. Suara gemerisik bisa terdengar saat sejumlah besar serangga bergegas mendekat. Sudah terlambat baginya untuk mengaktifkan rune spiritual penyembunyian dan auranya, jadi Lu Ye segera terbang dan bersiap untuk melarikan diri ke samping. Namun, dia baru terbang kurang dari 30 meter ketika dia tiba-tiba merasa seolah-olah sebuah gunung menekannya, membuatnya tidak bisa terbang lebih tinggi. Lu Ye tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Di tanah spiritual Huitian, dia telah menggunakan formasi besar pembatasan penerbangan untuk berurusan dengan para kultivator Myriad Devil Ridge berkali-kali, menyebabkan mereka terluka berulang kali. Dia tidak menyangka bahwa dia akan ditekan oleh formasi besar pembatasan penerbangan hari ini. Ini benar-benar siklus karma, pembalasan. Meskipun dia tidak tahu di mana dia berada, jelas ada formasi pembatasan penerbangan di sini. Terbang 100 kaki adalah batasnya, dan dia tidak bisa terbang lebih tinggi lagi. Setelah sedikit penundaan, serangga itu semakin dekat dengannya. Mulut mereka mendesis dan suara kepakan sayap terus-menerus memasuki telinganya. Lu Ye sudah bergegas keluar dari lantai 2 dan terbang ke arah tertentu. Melihat sekeliling, rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan itu muncul di hatinya lagi. Tempat ini sepertinya sebuah kota. Meskipun dia tidak bisa melihat terlalu jauh, dia masih bisa melihat jalan-jalan yang direncanakan dengan rapi. Di kedua sisi jalan, ada rumah-rumah. Banyak rumah telah dihancurkan oleh serangga, hanya menyisakan pagar yang rusak dan dinding yang bobrok. Ada juga beberapa rumah yang masih utuh. Rumah tempat dia muncul jelas salah satunya. Awalnya, dia mengira itu adalah tempat yang aman, tetapi ternyata tidak. Seolah-olah segenggam garam telah dilemparkan ke dalam panci minyak, saat sosok Lu Ye muncul, serangga di seluruh area mendidih, dan mereka mulai mengelilingi Lu Ye dari segala arah. Tidak ada kekurangan keberadaan yang kuat di antara mereka. Mountain Pan Saber menyala dengan lampu merah menyala. Lu Ye mendorong persepsinya hingga batasnya, melakukan yang terbaik untuk menghindari keberadaan yang kuat dan membunuh jalan keluar dari pengepungan. Cahaya pedang menyala terus-menerus, dan serangga di depannya menumpahkan darah hijau saat vitalitas mereka menghilang. Di mana-mana dia lewat, hujan darah diaduk. Saat melarikan diri, Lu Ye juga menemukan beberapa hal aneh. Misalnya, persepsinya jauh lebih kuat dan lebih detail dari sebelumnya. Di masa lalu, dia hanya bisa merasakan beberapa hal samar di sekitarnya, dan jangkauannya hanya sekitar 100 kaki. Tapi sekarang, ketika dia mengaktifkan persepsinya, jangkauan persepsinya tiba-tiba meluas hingga beberapa puluh meter. Selain itu, persepsinya tidak lagi kabur, dan banyak umpan balik dari dunia luar muncul dengan jelas di benaknya. Perubahan ini harus terkait dengan jiwanya meninggalkan tubuhnya. Di masa lalu, dia dikekang oleh tubuh fisiknya, jadi meskipun jiwanya kuat, dia tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Sekarang tidak ada batasan seperti itu, kekuatan jiwa ilahinya dapat ditampilkan sepenuhnya. Persepsinya menjadi lebih detail, dan banyak masukan muncul di benaknya. Sudah ada tanda-tanda kesadaran ilahi. Selain itu, tato spiritual yang dia buat, sepertinya berbeda dari biasanya. Namun, Lu Ye tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Dia hanya bisa menekan keraguan di hatinya. Ada banyak serangga di kota ini, dan hampir setiap sudut dipenuhi serangga dengan berbagai bentuk dan kekuatan. Lu Ye mungkin bisa melarikan diri untuk sementara waktu, tapi dia tidak bisa terus berlari selamanya. Seiring waktu berlalu, situasinya menjadi lebih buruk dan lebih buruk. Insektoid kuat yang dia hindari masih mengejarnya, sepertinya mereka ingin membunuhnya. Akibatnya, semakin jauh dia berlari, semakin banyak serangga yang mengejarnya. Jika itu di alam Fata Morgana sebelumnya, Lu Ye tidak akan terlalu khawatir. Paling buruk, dia akan mati dan kembali lagi lain kali. Tapi sekarang, Lu Ye tidak tahu apa yang terjadi di alam Fata Morgana ini. Siapa yang tahu jika dia benar-benar akan mati di sini, jadi meskipun ada sedikit kemungkinan, Lu Ye tidak berani bersantai. Saat berlari, seekor serangga merah muda berbentuk kerucut tiba-tiba muncul di langit di depannya. Insektoid itu bulat dan memiliki 4 kaki. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti pria gemuk dan botak. Insektoid ini tidak memiliki sayap, dan Lu Ye tidak tahu bagaimana ia bisa terbang, tetapi insektoid merah muda ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Saat itu muncul di bidang penglihatannya, hati Lu Ye terkejut. Lu Ye segera ingin mengubah arah, tapi sudah terlambat. Insektoid itu membuka mulutnya dan meludahkan garis sebening kristal. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi jaring besar yang menutupi area yang luas. Lu Ye tidak bisa menghindarinya untuk sementara waktu, dan tertangkap di jaring. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah tak terkendali.
Jaring yang muncul entah dari mana ini tidak hanya memiliki efek mengikat, tapi Lu Ye juga bisa merasakan pohon bakat di tubuhnya bertingkah aneh. Dia tidak punya waktu untuk menyelidiki, tetapi ketika pohon bakat bertindak aneh, biasanya itu berarti dia telah diracuni. Dengan kata lain, sutra dari jaring itu sangat beracun. Jika itu adalah kultivator True Lake Stage lainnya, bahkan jika mereka bisa melarikan diri dari jaring, racunnya akan cukup untuk membuat mereka tidak bisa bergerak atau bahkan membunuh mereka. Tapi racun tidak pernah efektif pada Lu Ye. Sebelum dia mendarat di tanah, cahaya pedang yang tajam menyebar ke segala arah. Lu Ye sudah lolos dari jaring. Dia buru-buru menstabilkan tubuhnya dan terus melarikan diri. Tetapi pada saat ini, bayangan tebal menutupi langit di atasnya. Itu adalah serangga yang mengejarnya. Penundaan sesaat ini telah menyebabkan dia jatuh ke dalam situasi yang sangat pasif. Insektoid mengelilinginya begitu erat sehingga bahkan setetes air pun tidak bisa keluar. Aku tidak bisa melarikan diri. Saat pikiran ini melintas di benaknya, Lu Ye telah menyerang ke suatu arah dengan pedangnya di tangan, terlibat dalam pertempuran dengan serangga di sana. Hidupnya yang singkat sebagai buronan membuatnya mengerti bahwa di lingkungan yang aneh ini, tidak ada tempat yang aman. Kemanapun dia melarikan diri, akan ada serangga yang mengejarnya. Jadi jika dia ingin bertahan hidup, hanya ada satu cara, yaitu membunuh semua serangga di bidang penglihatannya. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk mengatur napas. Tetapi tidak ada keraguan bahwa ini sangat sulit. Insektoid yang mengelilinginya semuanya adalah kultivator True Lake Stage. Setidaknya ada beberapa lusin dari mereka. Di antara mereka, insektoid gemuk memberinya perasaan bahwa itu adalah yang paling berbahaya. Dan jika mereka bertarung, sulit untuk mengatakan apakah itu akan menarik lebih banyak serangga. Berdasarkan pengamatan sebelumnya, ini sangat mungkin terjadi. Tapi Lu Ye tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Dia tidak bisa menguji konsekuensi kematian di sini. Jadi dia hanya punya satu pilihan. Di masa lalu, tidak peduli seberapa berbahaya situasinya, dia selalu memiliki Hupo dan Yi Yi di sisinya. Tapi kali ini, dia benar-benar sendirian. Yi Yi Hupo tidak ada, jadi dia tidak bisa mengandalkan bantuan dari luar. Meskipun kekuatannya telah terlepas dari belenggu tubuh fisiknya dan mencapai tingkat True Lake Stage, musuh yang dia hadapi juga jauh lebih kuat. Kali ini, hal-hal tidak menjadi pertanda baik baginya. Dalam pertempuran besar, serangga terus-menerus dibunuh. Sosok Lu Ye bergerak bebas di medan perang, bilah pedang gunung Pan sabernya saling bersilangan. Meskipun dia memiliki banyak keluhan dengan Xia Liang, pada saat ini, Lu Ye sangat berterima kasih padanya. Ini karena Xia Liang telah mengajarinya teknik rahasia mata hati di Fox Immortal Valley. Dalam pertarungan 1 lawan 1, efek teknik rahasia mata hati tidak terlalu jelas, tetapi dalam situasi seperti ini di mana dia bertarung melawan banyak musuh, efek teknik rahasia mata hati terlalu kuat. Berkali-kali, Lu Ye mengandalkan teknik rahasia mata hati untuk memblokir satu demi satu serangan fatal. Tapi itu tidak berguna. Meskipun insektoid terus-menerus dibunuh oleh Lu Ye, insektoid yang tersisa tidak takut sama sekali. Mereka terus menyerangnya tanpa takut mati, dan tubuh Lu Ye terus-menerus dipenuhi luka. Tidak ada darah yang mengalir keluar, tetapi efek dari lukanya tidak berbeda dari biasanya. Banyak dari luka-lukanya membuatnya merasa sakit dan mempercepat kelelahannya. Waktu berlalu, dan medan perang dipenuhi dengan anggota tubuh serangga yang terputus. Serangan Lu Ye secara bertahap melemah. Dia mencapai batasnya. Dia tidak bisa tidak memikirkan masalah yang telah mengganggunya. Jika dia mati di sini, apakah dia benar-benar akan mati? Jika demikian, maka Yi Yi dan Hupo tidak akan bisa bertahan. Hupo telah membentuk teknik asal kehidupan dengannya, dan kehidupan mereka saling terkait. Yi Yi dan Hupo memiliki hubungan hidup dan kesedihan. Dapat dikatakan bahwa kehidupan Lu Ye, Hupo, dan Yi Yi saling terkait. Dia merasa kasihan pada mereka berdua. Ketika dia melihat pintu kedua, Lu Ye tahu bahwa dunia di balik pintu itu sangat berbahaya. Namun berdasarkan pengalaman sebelumnya, dia masih memiliki keyakinan bahwa dia tidak akan benar-benar mati jika dia mati di dunia Fata Morgana. Itu sebabnya dia mendorong pintu terbuka dan masuk. Namun, apa yang dia pikir dia andalkan hanyalah gagasan yang terbentuk sebelumnya, dan hasilnya adalah situasinya saat ini. Sebuah dampak besar datang dari depan, dan Lu Ye dikirim terbang oleh serangga seukuran anjing. Pada saat itu, penglihatan Lu Ye menjadi agak kabur. Juga pada saat inilah lampu merah menyala di penglihatannya. Sekilas cahaya merah itu memberi Lu Ye rasa keakraban yang aneh sekali lagi. Pada saat hidup dan mati, waktu seolah berhenti mengalir. Banyak pikiran melintas di benak Lu Ye, dan pada saat itu,
dia benar-benar ingat apa arti keakraban itu. Lampu merah sekilas itu, dia pernah melihatnya sebelumnya. Tidak mungkin, kan? Bagaimana bisa? Jika semuanya benar-benar seperti yang dia pikirkan, maka itu akan terlalu tak terbayangkan. Tetapi terlepas dari apakah semuanya benar-benar seperti yang dia pikirkan, dia masih harus memverifikasinya. Jika itu benar-benar terjadi, maka dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ketika sosok Lu Ye terbang ke udara, banyak serangga menyerbu dari segala arah, tetapi yang menyambut mereka adalah tebasan berbentuk bulan sabit merah menyala. Kekuatan tebasan ini lebih kuat dari sebelumnya. Itu adalah tebasan terkuat yang pernah dibuat Lu Ye sejak dia mulai berkultivasi. Beberapa insektoid terkoyak di tempat, dan bahkan lebih banyak lagi yang dikirim terbang. Lu Ye mendarat di tanah dan segera melemparkan windwalk ke kakinya, menyerang ke arah dia melihat lampu merah tadi. Selusin napas kemudian, Lu Ye menyeret tubuhnya yang babak belur keluar dari pengepungan. Mendongak, dia melihat lentera merah menyala tergantung di depan sebuah bangunan tidak jauh. Lampu merah yang dia lihat adalah warna cahaya lentera. 647. Kota bobrok itu dipenuhi dengan pagar yang rusak dan tembok yang bobrok. Banyak tempat telah direduksi menjadi reruntuhan, tetapi di tengah reruntuhan ini, orang masih bisa samar-samar melihat kejayaan kota sebelumnya. Tidak banyak bangunan dengan lentera merah yang tergantung di pintu masuk. Pada saat ini, bangunan ini adalah harapan terakhir Lu Ye. Jika semuanya seperti yang dia pikirkan, maka dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Tetapi jika dia salah, maka dia hanya bisa menunggu kematian. Di ambang hidup dan mati, Lu Ye meledak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, membunuh jalan keluar dari pengepungan serangga dan bergegas menuju gedung. Insektoid mengejarnya tanpa henti, dan yang gemuk adalah yang paling ganas dari semuanya. Jarak beberapa ratus kaki tertutup dalam sekejap mata. Lu Ye bergegas ke gedung dan segera menutup pintu. Saat dia melakukan ini, suara gemuruh datang dari luar. Itu adalah insektoid yang masih hidup. Mereka menyerang gedung itu dalam hiruk-pikuk, kekuatan kekerasan mereka mendatangkan malapetaka, menyebabkan papan kayu berderit. Sesuatu yang aneh terjadi. Tidak peduli bagaimana serangga dengan kekuatan yang sebanding dengan True Lake Stage ini menyerang, bahkan jika seluruh bangunan bergetar dan papan kayu berderit, bangunan itu tidak rusak sama sekali. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang melindungi bangunan ini, mencegahnya dari kerusakan. Lu Ye masih memegang pintu, takut serangga akan menyerbu masuk. Tapi setelah merasakan keunikan bangunan ini, dia melepaskan tangannya dan perlahan mundur. Berbicara secara logis, tanpa dia memegang pintu, insektoid di luar dapat dengan mudah menerobos pintu dan menyerbu masuk. Namun kenyataannya, meskipun kedua pintu itu diserang dengan keras, tidak ada tanda-tanda akan dibuka. Dia bisa mendengar jeritan marah serangga, serta suara bangunan di dekatnya yang runtuh. Hanya bangunan tempat dia berada yang masih tidak bisa ditembus. Lu Ye menghela nafas lega. Suasana hatinya yang gugup menjadi rileks, tetapi hatinya dipenuhi dengan lebih banyak pertanyaan. Situasinya seperti yang dia pikirkan. Jika itu masalahnya, apakah ini benar-benar tempat itu? Tapi, kenapa dia masuk ke tempat ini? Di luar gedung, serangga menyerang dengan ganas untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan menyebar. Kecerdasan insektoid pada akhirnya adalah cacat. Bahkan bisa dikatakan bahwa insektoid tidak memiliki banyak kecerdasan. Mereka kebanyakan bertindak berdasarkan insting. Lu Ye bersembunyi di gedung yang tidak bisa dihancurkan ini. Mereka tidak bisa melihat atau mencium musuh, jadi mereka dengan cepat melupakan Lu Ye. Di dalam rumah, Lu Ye merasakan aura kuat di sekelilingnya pergi satu persatu. Hanya ketika semua serangga menghilang, dia akhirnya bisa bersantai. Kelelahan tak berujung melanda dirinya, membuatnya mengantuk. Luka di tubuhnya juga menularkan rasa sakit yang lebih tak tertahankan dari biasanya. Ini adalah pengalaman yang belum pernah dia alami di Fata Morgana sebelumnya. Menurut spekulasinya, kondisinya saat ini adalah proyeksi jiwanya. Pertarungan barusan telah menghabiskan banyak energinya, dan dia tidak tahu apakah dia bisa pulih dengan menelan spirit pill. Dia akan tahu begitu dia mencobanya. Lu Ye mengeluarkan beberapa spirit pill dari ruang penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, diam-diam memperbaikinya. Yang mengejutkan, itu sebenarnya efektif. Saat dia memperbaiki efek obat dari spirit pill, energi di tubuhnya perlahan pulih. Dia segera duduk bersila. Saat dia pulih, dia memikirkan situasi saat ini. Melalui beberapa pengamatan selama pelarian, serta verifikasi bergegas ke gedung ini pada akhirnya, Lu Ye pada dasarnya dapat memastikan bahwa tempat ini adalah dunia rahasia yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Kota asal abadi, Immortal Origin City adalah dunia rahasia yang muncul di Spirit Stream Battlefield.
Ketika dia pertama kali memasuki tempat ini, dia hanya seorang kultivator Spirit Stream Realm Orde ke-8. Sudah 1 atau 2 tahun sejak itu. Meski sudah lama berlalu, ingatan akan tempat ini masih segar di benaknya. Karena disinilah dia memperoleh beberapa botol air pembersih jiwa, yang telah memperkuat jiwanya. Bahkan dapat dikatakan bahwa manfaat yang diperolehnya dari pagoda 100 formasi berhubungan langsung dengan air pembersih jiwa. Selain itu, berbagai pengalaman Lu Ye di kota asal abadi tak terlupakan. Ketika dia pertama kali memasuki tempat ini, dia sendirian, tetapi dengan kemampuan Hupo untuk mengubah jiwa mimpi buruk, dia seperti ikan di air di sini. Pecandu judi Liu Sanbao, gadis pipa ratapan, sarjana yang suka dipuji tetapi sebenarnya tidak berbakat, tukang daging yang memegang pisau boning, peramal buta yang mengaku tak tertandingi dalam ramalan, tetapi sebenarnya peramal buta, mereka semua telah menjadi jiwa pendamping Hupo. Dengan mengandalkan jiwa-jiwa pendamping khusus Hupo inilah Lu Ye dapat mengubah hasil konfrontasi antara para kultivator dari kedua kubu. Pada saat itu, hampir semua kultivator Myriad Demon Reach yang masuk ke sini terbunuh, dan pada akhirnya, hanya beberapa ikan yang lolos dari jaring dan selamat. Saat pertama kali memasuki kota asal abadi, Lu Ye tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berpikir bahwa ini adalah alam rahasia untuk mengasah dirinya sendiri, dan dia juga mendapatkan banyak manfaat di alam rahasia ini. Tapi sekarang, sepertinya tempat ini bukan hanya dunia rahasia. Tampaknya ada rahasia lain yang tersembunyi. Ini mengingatkannya pada wanita berbaju merah yang duduk di ayunan dan tuan kota dari kota asal abadi. Pada saat itu, Lu Ye hanya merasa bahwa keduanya adalah eksistensi yang benar-benar tidak dapat disaingi oleh para kultivator Spirit Stream Realm. Benar-benar membingungkan bahwa mereka muncul di alam rahasia tempat para kultivator Spirit Stream Realm berlatih. Untungnya, keduanya tidak memiliki banyak kebencian terhadap para kultivator yang datang untuk berlatih. Jika tidak ada kultivator pada saat itu yang memiliki kekuatan untuk melawan. Alam Fata Morgana kedua sebenarnya terhubung ke kota asal abadi, yang membuat Lu Ye sangat bingung. Dia tidak bisa mengerti mengapa. Alasan mengapa dia menilai tempat ini sebagai kota asal abadi adalah karena dalam perjalanan untuk melarikan diri, dia memiliki banyak perasaan yang akrab. Bagaimanapun, dia pernah ke tempat ini sebelumnya, jadi dia secara alami memiliki rasa keakraban. Alasan kedua, yang juga merupakan alasan terpenting, adalah bangunan dengan lentera merah yang tergantung di pintu. Ketika dia pertama kali memasuki alam rahasia kota asal abadi, musuh para kultivator adalah penjaga asal abadi yang tersebar di kota, selain para kultivator dari kamp musuh. Kekuatan pengawal asal abadi ini tidak biasa, terutama para kapten. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Untuk Immortal Origin City, kultivator adalah penjajah asing. Begitu penjaga asal abadi yang berpatroli menemukan jejak para kultivator, mereka akan segera mengambil tindakan, menangkap para kultivator, dan memenjarakan mereka di ruang bawah tanah. Umumnya, mereka yang dipenjara di Dungeon tidak memiliki akhir yang baik. Beberapa kultivator bisa lolos dari pengejaran pengawal asal abadi. Namun, para kultivator dapat bersembunyi di gedung-gedung dengan lentera merah yang tergantung di pintu karena pengawal asal abadi tidak dapat memasuki gedung-gedung ini dengan lentera merah yang tergantung di pintu. Lu Ye telah melakukan ini sebelumnya. Dia dikejar ke sudut oleh pengawal asal abadi, dan kemudian bersembunyi di sebuah gedung untuk melarikan diri dari pengejaran pengawal asal abadi. Pada akhirnya, dia bertemu dengan pecandu judi Liu Sanbao di gedung itu. Itu juga jiwa pendamping pertama yang ditaklukkan Hupo di sini. Sejarah selalu sangat mirip. Pertama kali dia datang ke kota asal abadi, Lu Ye menggunakan bangunan khusus ini untuk menghindari kejaran penjaga asal abadi. Sekarang, kedua kalinya dia datang, dia juga menggunakan bangunan khusus ini untuk melarikan diri dari kejaran insect race. Bangunan khusus ini tampaknya diberkahi dengan kekuatan pelindung khusus. Mereka tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dirusak, memungkinkan para kultivator dalam bahaya memiliki perlindungan yang aman. Tentu saja, menilai tempat ini sebagai kota asal abadi agak sewenang-menang, tetapi Lu Ye merasa itu tidak jauh dari kebenaran. Ini kemungkinan besar kota asal abadi. Belum lagi mengapa alam Fata Morgana kedua terhubung ke kota asal abadi, situasi saat ini menunjukkan bahwa kota asal abadi jelas telah ditempati oleh ras serangga. Memikirkannya, meskipun penjaga asal abadi di kota asal abadi kuat, mereka hanya setara dengan Spirit Stream Realm. Setelah Lu Ye masuk, meskipun ada serangga Spirit Stream Realm, ada juga serangga Cloud River Realm dan serangga alam danau sejati. Dia tidak menemukan serangga alam laut ilahi, tetapi Lu Ye mengingat celah besar di langit. Serangga alam laut ilahi mungkin ada, tetapi dia beruntung tidak bertemu mereka. Bagaimana kekuatan Immortal Essence City bisa menahan serangan dari ras serangga seperti itu?
Mungkin bahkan wanita berbaju merah dan tuan kota, yang tampaknya tak terduga saat itu, tidak akan mampu menahannya. Tubuh jiwa juga bisa mati. Memikirkan Liu Sanbao dan badan spiritual lainnya, Lu Ye merasa sedih. Tidak peduli apa, orang-orang itu telah memberinya banyak bantuan, tetapi sekarang mereka mungkin sudah pergi. Meskipun dia entah kenapa datang ke Immortal Origin City lagi, dan situasinya sangat berbahaya, ini adalah kesempatan langka. Ada kolam pembersih jiwa di sini. Ada air pembersih jiwa di kolam pembersih jiwa. Itu adalah harta yang bahkan didambakan oleh para kultivator Spirit Ocean Realm. Kecuali di alam rahasia seperti kota asal abadi, tidak ada cara lain untuk mendapatkannya. Bahkan rumah harta karun Tianji tidak menjualnya. Lu Ye memperoleh banyak air pembersih jiwa dari sini terakhir kali. Dia menggunakan banyak darinya sendiri, yang membuat jiwanya jauh lebih kuat daripada kultivator dari alam yang sama. Dia membagikan sebagian, dan sekarang hanya tersisa setengah botol. Tetapi siapa yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak harta seperti itu? Namun, untuk mendapatkan Soul Cleansing Water, ia harus pergi ke Soul Cleansing Pool terlebih dahulu. Itu adalah arah dari City Lord Mansion, yang berada di pusat kota asal abadi. Lu Ye tidak tahu apakah dia bisa melakukannya dengan kekuatannya saat ini, tetapi karena kesempatan ada di depannya, dia harus mencobanya. Jika dia berhasil, dia akan kaya. Alasan mengapa dia tidak bisa mendapatkan lebih banyak air pembersih jiwa adalah karena waktunya terbatas. Tuan kota-kota asal abadi hanya memberinya sedikit waktu. Sekarang tuan kota mungkin sudah mati, selama dia bisa mencapai kolam pembersih jiwa, dia bisa mengambil sebanyak yang dia inginkan. Tidak ada lagi pembatasan. Mungkin dia bisa mengambil seluruh kolam pembersih jiwa. Memikirkan hal ini, pikiran Lu Ye terbakar. Meskipun masalah ini agak tidak bisa dijelaskan, itu mungkin berkah tersembunyi. Banyak pikiran terus berputar di benaknya, dan Lu Ye terus memulihkan diri. Namun, yang mengejutkannya, tidak peduli berapa banyak spirit pill yang dia telan, perasaan lelah tetap ada, dan luka di tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Setelah memikirkannya, Lu Ye mengerti. Saat ini, dia berada dalam semacam keadaan di luar tubuh, jadi sebenarnya, dia adalah tubuh jiwa. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia bisa meminum spirit pill untuk mengisi kembali kekuatan spiritualnya, kekuatan spiritual yang dia konsumsi dalam pertempuran sebelumnya tidak dapat diisi ulang dalam waktu singkat. Secara khusus, dia memiliki banyak luka di tubuhnya. Ini adalah luka pada jiwanya, dan tidak ada hubungannya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Oleh karena itu, menelan spirit pill tidak berpengaruh pada pemulihan luka dan semangatnya. 648. Cedera tubuh jiwa tidak dapat disembuhkan dengan cara biasa. Mungkin butuh waktu lama untuk memulihkan diri, tetapi jumlah waktu yang tepat tidak pasti. Meskipun aman untuk bersembunyi di sini, Lu Ye tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Setelah beberapa pemikiran, dia mengeluarkan botol giok dari ruang penyimpanannya. Di dalam botol itu ada sisa setengah dari botol Soul Cleansing Water miliknya. Ada kurang dari 10 tetes yang tersisa. Dia awalnya menyimpan ini untuk penggunaan darurat, tetapi dalam situasi ini, dia tidak peduli tentang itu. Membuka botol, aroma unik dari Soul Cleansing Water tercium. Menciumnya, Lu Ye merasa segar. Bahkan rasa lelah yang mengganggunya sepertinya telah hilang. Ini membuatnya semakin yakin bahwa air pembersih jiwa adalah obat terbaik untuk kondisinya saat ini. Dia tidak berani mengkonsumsi terlalu banyak dan hanya mengambil 1 tetes. Perasaan hangat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Kelelahan di tubuh dan pikirannya menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata. Bahkan luka di tubuhnya dengan cepat sembuh. Memang, air pembersih jiwa sangat efektif dalam menyembuhkan luka tubuh jiwa. Setelah beristirahat selama 2 jam, Lu Ye akhirnya bangun ketika dia benar-benar sembuh. Berjalan ke pintu, dia melihat keluar melalui celah. Sebagian besar serangga yang mengejarnya sebelumnya telah menghilang. Hanya ada beberapa serangga yang berkeliaran tanpa tujuan di jalanan. Baginya saat ini, mereka tidak terlalu menjadi ancaman. Karena dia akan pergi ke City Lord Mansion, hal terpenting sekarang adalah memastikan lokasinya. Tapi sebelum itu, ada beberapa hal yang ingin dikonfirmasi oleh Lu Ye. Sebelumnya, ketika dia bertarung dengan serangga, dia merasakan sesuatu yang aneh. Tapi saat itu, dia sibuk berlari untuk hidupnya dan tidak punya waktu untuk memverifikasinya. Sekarang dia memiliki bangunan khusus ini untuk diandalkan, bahkan jika dia menghadapi bahaya, dia bisa melarikan diri kembali ke sini untuk bersembunyi. Karena itu, Lu Ye ingin tahu apakah kelainan yang dia rasakan sebelumnya sama dengan yang dia pikirkan. Jika ya, maka mungkin dia bisa menggunakan beberapa teknik yang biasanya tidak bisa dia gunakan.
Meluangkan waktu untuk memeriksa jejak medan perangnya, dia menemukan bahwa jumlah manfaat pertempuran telah meningkat menjadi lebih dari 3.000. Meskipun jumlah ini tidak sedikit, itu juga tidak banyak. Orang harus tahu bahwa dia telah membunuh banyak serangga, termasuk banyak di True Lake Stage. Dari kelihatannya, manfaat pertempuran dihitung berdasarkan kekuatan True Lake Stage miliknya saat ini. Oleh karena itu, bahkan jika dia membunuh serangga True Lake Stage, manfaat pertempuran yang akan dia dapatkan tidak akan banyak. Ini membuat Lu Ye sedikit kecewa. Jika penghargaan pertempurannya dihitung berdasarkan kultivasi Cloud River Realm Orde kelima, maka penghargaan pertempuran yang bisa dia peroleh dalam pertempuran sebelumnya akan beberapa kali lebih tinggi. Tapi setelah dipikir-pikir, sudah merupakan keuntungan tak terduga untuk bisa mendapatkan poin pertempuran di tempat ini. Apa yang membuat Anda tidak puas? Meskipun lebih dari 3.000 manfaat pertempuran tidak banyak, itu sudah cukup untuk ditukar dengan 2 lot spirit biru. Apalagi ini baru permulaan. Jika rencananya dapat dilaksanakan, dia pasti akan mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak manfaat pertempuran di masa depan. Mungkin setelah waktu ini, dia akan dapat menukar lot spirit emas, memungkinkan kultivasinya bangkit kembali. Mendorong pintu hingga terbuka, Lu Ye segera membuat rune penyembunyian dan penyembunyian aura untuk menyembunyikan dirinya. Keributan itu mengingatkan beberapa insektoid, tetapi mereka tidak memperhatikan apapun ketika mereka berbalik. Mereka tidak memperhatikan keributan lagi dan terus berkeliaran. Insektoid memiliki segala macam bentuk yang aneh. Beberapa insektoid memiliki bentuk yang sama dengan monster beast. Pada pandangan pertama, mereka terlihat tidak berbeda dari monster beast, tetapi sebenarnya, mereka sama sekali bukan monster beast. Ada juga beberapa serangga yang memiliki bentuk unik yang benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Tapi tanpa kecuali, semua insektoid memiliki satu kesamaan, yaitu tubuh mereka ditutupi karapas tebal dan darah mereka berwarna hijau tua. Semakin kuat insektoid, semakin kuat perlindungan yang diberikan oleh karapasnya. Oleh karena itu, membunuh serangga adalah pekerjaan teknis. Seseorang perlu menyerang area tanpa perlindungan karapas sebanyak mungkin untuk menyebabkan kerusakan yang efektif. Lu Ye telah mengasah keterampilannya berkali-kali di Meraj, jadi dia tahu kelemahan berbagai serangga seperti punggung tangannya. Targetnya kali ini adalah serangga yang terlihat seperti kelabang. Punggungnya ditutupi dengan karapas putih padat yang tampak seperti tulang putih. Lebih dari 100 pasang kaki merangkak di sekitar, memancarkan suara yang padat. Apa yang ingin diverifikasi Lu Ye tidak rumit, tetapi untuk memastikan hasilnya akurat, dia tidak langsung menyerang serangga itu. Sebaliknya, dia menunggu dengan tenang. Setelah waktu yang lama, kelabang akhirnya tenang dan diam-diam melingkar di reruntuhan bangunan, tidak bergerak. Lu Ye diam-diam mendekat sampai dia hanya berjarak 3 kaki dari klan serangga. Baru kemudian dia berhenti. Suasana hening tiba-tiba pecah. Saat kekuatan Lu Ye melonjak, serangga kelabang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tapi sebelum bisa bereaksi, ruang di depan Lu Ye tiba-tiba terdistorsi. Benda seperti panah melintas dan dengan kejam menghantam kepala kelabang, menghilang dalam sekejap. Pada saat itu, insektoid kelabang tampaknya telah mengalami pukulan berat. Tubuhnya yang panjangnya 10 meter berguling dan berputar dengan keras saat desisan sedih keluar dari mulutnya. Sosok Lu Ye muncul, Mountain Pan Saber sudah terhunus. Mengambil keuntungan dari perjuangan serangga, dia menebas. Darah hijau tua menyembur keluar dan kepala besar terbang. Insektoid True Lake Stage mati begitu saja. Ekspresi Lu Ye tenang, tapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Ini karena dia menyadari bahwa apa yang dia rasakan sebelumnya bukanlah ilusi, tetapi nyata. Sebelumnya, ketika dia melarikan diri dan bertarung dengan serangga, dia telah menambahkan Sarnes Spirit Rune ke Mountain Pan Sabernya. Pada saat itu, dia memiliki perasaan yang aneh karena Sarnes Spirit Rune berbeda dari biasanya. Di masa lalu, Sarnes Spirit Rune perlu ditambahkan ke senjata spiritual untuk membuatnya lebih tajam. Tentu saja, itu juga bisa ditambahkan ke tempat lain. Tapi tidak peduli apa, itu membutuhkan pembawa untuk menjadi efektif. Tapi Sarnes Spirit Rune yang digunakan di Immortal Essence City sepertinya tidak membutuhkan pembawa. Pada saat itu, Lu Ye menyadari sesuatu. Spirit Rune ini dibangun menggunakan energi spiritual, yang berarti itu adalah Spirit Rune murni. Tetapi kekuatan yang dia gunakan sekarang bukan hanya energi spiritual, itu juga kekuatan jiwanya. Dan rune spiritual yang dibangun menggunakan kekuatan jiwanya adalah rune ilahi. Oleh karena itu, rune spiritual ketajaman tidak membutuhkan pembawa karena rune dewa yang dibangun menggunakan kekuatan jiwanya adalah metode pembunuhan. Itulah yang ingin diverifikasi oleh Lu Ye. Kenyataan membuktikan bahwa perasaannya tidak salah.
Di lingkungan ini, apa yang dia bangun menggunakan kekuatan jiwanya memang adalah God Rune yang bisa membunuh musuhnya secara langsung. Hal seperti panah yang baru saja melintas adalah manifestasi dari Sarnes Spirit Rune. Selain itu, dibandingkan dengan tebasan Mountain Pan Saber, God Rune semacam ini sangat ganas melawan serangga. Pada dasarnya, ini adalah serangan God Rune. Kelemahan terbesar insektoid adalah kecerdasan mereka yang rendah, jadi mereka tidak memiliki banyak pertahanan terhadap serangan God Rune semacam ini. Ketika panah yang dibentuk oleh Sarnes Spirit Rune menabrak otak serangga, itu telah menyebabkan kerusakan besar pada kecerdasannya yang sudah lemah. Serangan mendadak semacam ini seolah-olah jiwa insektoid sedang dicabik-cabik. Tubuh serangga itu ditutupi dengan karapas tebal, yang tidak bisa memberikan perlindungan apapun terhadap serangan tak berbentuk semacam ini. Dalam keadaan normal, bahkan jika Lu Ye bisa membunuh serangga ini, dia harus menggunakan beberapa metode. Tetapi dengan bantuan Sarnes Spirit Rune, dia membunuhnya dengan satu tebasan. Setelah memverifikasi idenya, Lu Ye sangat bersemangat. Di lingkungan seperti itu dan di tempat seperti itu, serangan God Rune pasti bisa memiliki efek yang tidak terduga. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia mungkin tidak berada dalam situasi yang sulit. Tapi bagaimana dia bisa berani bertindak gegabah sebelum memverifikasi hal semacam ini? Pada saat itu, dia sibuk berlari untuk hidupnya, dan kecerobohan apapun dapat menyebabkan kutukan abadi. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang kultivator Cloud River Realm Orde kelima. Bahkan jika dia memiliki kekuatan seorang kultivator alam danau sejati sekarang, dia masih jauh dari dapat menggunakan kekuatan jiwanya, yang merupakan sarana yang hanya dapat digunakan oleh para kultivator alam laut ilahi. Tetapi dalam lingkungan khusus ini, Lu Ye telah menguasai modal yang hanya dapat digunakan oleh para kultivator alam laut ilahi sebelumnya. Dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan Nyonya Yun sebelumnya. Meskipun Battle Rune Master sulit untuk dihadapi sebelum mencapai Spirit Sea Realm, itu lebih tercermin dalam variabilitas gaya bertarung mereka. Dalam proses pertempuran, Battle Rune Masters dapat mengaktifkan berbagai macam Spirit Rune untuk membuat lawannya merasakan bahaya dunia. Setelah mencapai alam laut ilahi, Battle Rune Masters tidak hanya sulit untuk dihadapi. Dalam banyak kasus, lawan mereka bahkan mungkin tidak tahu bagaimana mereka mati. Singkatnya, setelah mencapai Spirit Sea Realm, Battle Rune Master yang hebat bisa mengerahkan lebih banyak kekuatan dan pencegahan daripada seorang kultivator Spirit Sea Realm biasa. Alasannya adalah karena Battle Rune Masters dapat mengaktifkan Divine Rune setelah mencapai Spirit Sea Realm, yang dapat berubah menjadi berbagai jenis serangan jiwa. Kultivator alam laut ilahi lainnya memiliki cara seperti itu, tetapi bagaimana mereka bisa tidak terduga seperti Battle Rune Masters. The Sarnes Divine Rune yang diaktifkan oleh kekuatan jiwanya menunjukkan tingkat kematian yang besar. Abnormalitas di sini juga membuat khawatir serangga pengembara lain di dekatnya, yang semuanya berkumpul di sini. Lu Ye mengangkat Mountain Blade-nya dan menyerang serangga terdekat. Saat dia maju ke depan, Divine Rune of Sarnes diaktifkan sekali lagi. Ruang terdistorsi saat objek seperti panah melintas sekali lagi. Sebelum insektoid itu bahkan bisa mendekati Lu Ye, tiba-tiba ia ambruk ke tanah, menjerit tanpa henti. Ketika Lu Ye bergegas ke sana, dia tidak menyadari bahayanya sama sekali. Dengan sapuan Mountain Saber-nya, serangga lain terbunuh. Tidak semua Spirit Rune cocok untuk diaktifkan oleh kekuatan jiwa. Spirit Rune seperti Sarnes dan Defense bisa digunakan. Satu bisa diubah menjadi serangan jiwa, dan yang lainnya bisa diubah menjadi perisai jiwa untuk memblokir serangan jiwa orang lain. Namun, Spirit Rune seperti Sunshine, Bloodstain, dan Wind Travel tidak memiliki efek khusus bahkan ketika diaktifkan oleh kekuatan jiwa. Namun, Spirit Rune seperti Heavy Pressure, Spike, dan Slash semuanya bisa diubah menjadi Divine Rune, dan efeknya sangat berbeda. Tekanan berat dapat memberikan ilusi pada serangga bahwa kesadarannya tidak dapat menahan beban. Spike mirip dengan Sarnes, yang dapat menyebabkan kerusakan besar pada jiwa serangga. Mirage Divine Rune tidak menyebabkan kerusakan apapun, tetapi mereka bisa membuat serangga itu jatuh ke dalam ilusi untuk waktu yang singkat. Di jalan, Lu Ye terus menggunakan berbagai Divine Rune untuk menguji efeknya. Serangga satu demi satu terbunuh. 649. Sesaat kemudian, Lu Ye kembali ke gedung khusus. Bukan karena semua serangga telah terbunuh, tetapi semakin banyak serangga yang berkumpul, membuat Lu Ye merasa agak terancam. Untuk menghindari kecelakaan, dia harus bersembunyi. Dengan pikirannya dikonfirmasi, suasana hati Lu Ye tidak diragukan lagi terangkat. Namun, dia segera menemukan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Itu karena pertarungan singkat itu benar-benar membuatnya merasa sedikit lemah.
Kelemahan semacam ini tidak sama dengan kelemahan yang disebabkan oleh cedera sebelumnya. Itu lebih seperti beban yang ditimbulkan oleh konsumsi berlebihan. Dia segera mengerti bahwa meskipun lingkungan dan keadaan istimewanya memungkinkan dia untuk menggunakan metode yang hanya dapat digunakan oleh para kultivator alam laut ilahi sebelumnya, pada akhirnya, fondasi jiwanya masih terlalu lemah. Memang, dibandingkan dengan kultivator dari alam yang sama, jiwanya sangat kuat, tetapi itu masih belum cukup untuk mendukungnya dalam waktu lama untuk membangun God Rune untuk membunuh musuh. Di lingkungan ini, dengan kondisinya saat ini, dia bisa mengambil spirit pill untuk mengisi energi spiritualnya, tetapi jika jiwanya sangat lelah atau terluka, dia harus menggunakan air pembersih jiwa. Dia memiliki sejumlah terbatas air pembersih jiwa di tangannya, dan dia sudah meminum setetes sebelumnya, jadi kecuali itu benar-benar diperlukan, Lu Ye tidak ingin terus menggunakannya. Dengan cara ini, metode efektif membunuh serangga tidak dapat sering digunakan. Jika tidak, begitu dia kehabisan air pembersih jiwa, tidak akan ada yang tersisa untuk dimainkan. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Karena dalam waktu sesingkat itu sebelumnya, dia telah memperoleh hampir 2000 poin pertempuran. Jika dia bisa menggunakan Divine Rune tanpa menahan diri, maka kecepatan yang dia dapatkan dari pertempuran pasti akan mencapai kecepatan yang sangat mengerikan. Di luar, terdengar suara serangga menggedor pintu dan jendela. Lu Ye tidak panik. Bangunan semacam ini dengan lentera yang tergantung di pintunya dilindungi oleh kekuatan misterius, jadi apapun yang terjadi, itu tidak bisa dihancurkan. Adapun dari mana kekuatan misterius ini berasal, Lu Ye memiliki jawaban di dalam hatinya. Kebisingan di luar berangsur-angsur menjadi tenang setelah beberapa saat. Kecerdasan serangga itu seperti ini. Bahkan jika mereka melihat Lu Ye bergegas masuk dengan mata kepala sendiri, mereka tidak dapat menemukannya untuk waktu yang lama dan perlahan-lahan melupakannya. Ketika saatnya tiba, mereka akan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Lu Ye diam-diam pulih di kamar. Ketika di luar benar-benar sunyi, dia menunggu lama sebelum pergi ke pintu dan melihat melalui celah. Mayat insektoid di jalan sudah menghilang. Hanya darah hijau yang tumpah ke seluruh jalan yang menjadi bukti pertempuran yang baru saja terjadi. Adapun kemana mayat serangga mati itu pergi. Secara alami, mereka dimakan oleh serangga hidup. Insektoid akan memakan apa saja yang memiliki energi. Lu Ye juga mengalami gelombang serangga di Spirit Stream Battlefield. Kemanapun serangga-serangga itu lewat, semua kehidupan musnah, bahkan sehelai rumput pun tidak tertinggal. Tapi sekali lagi, jika ada klan serangga, itu berarti ada sarang serangga. Di mana sarang serangga di kota esensi abadi? Lu Ye segera mengingat lubang di langit yang dia lihat sebelumnya. Dari lubang itu, aliran serangga tak berujung jatuh ke bawah. Sarangnya mungkin ada di dalam celah. Dalam keadaan normal, satu-satunya cara untuk menghadapi klan serangga adalah dengan menghancurkan sarangnya terlebih dahulu. Hanya dengan begitu masalahnya bisa diselesaikan dari akarnya. Namun, masalah di Celestial Origin City jelas berada di luar jangkauan kemampuan Lu Ye. Karena itu, ketika dia menyadari lokasi sarangnya, dia tidak punya ide lain. Belum lagi hal-hal lain, Celestial Origin City memiliki arai pembatasan penerbangan. Paling-paling, dia bisa terbang 10 kaki ke udara. Kesenjangan di langit setidaknya beberapa ratus kaki dari tanah. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin baginya untuk terbang. Masih ada beberapa serangga berkeliaran di jalan di luar pintu. Lu Ye memberkati dirinya dengan concealment dan aura concealment spirit rune. Dia diam-diam membuka pintu dan berjalan keluar lagi. Kali ini, tujuannya bukan untuk membunuh serangga. Dia ingin menemukan insektoid yang memenuhi persyaratannya. Tidak peduli mengapa dia memasuki kota asal surgawi, karena dia sudah ada di sini, dia hanya bisa memikirkan cara untuk mendapatkan beberapa manfaat. Air pembersih jiwa, pertempuran layak dari membunuh serangga. Ini semua adalah manfaat yang tidak dapat diperoleh oleh kultivator biasa. Meskipun ada bahaya, itu juga berarti manfaat besar. Divine Rune tidak dapat diaktifkan terus-menerus. Jika tidak, konsumsinya akan terlalu besar. Meskipun Lu Ye memiliki berkah dari concealment dan aura concealment spirit rune dan bisa bergerak diam-diam, masih sangat sulit untuk melewati blokade serangga dan menuju ke City Lord's Mansion. Terlebih lagi, dalam kondisi ini, dia tidak bisa membunuh serangga untuk mendapatkan keuntungan pertempuran. Jika dia ingin menyelesaikan masalah ini, dia hanya bisa mengambil risiko. Apakah itu akan berhasil atau tidak, Lu Ye tidak yakin, tetapi dia harus mencobanya. Menyembunyikan sosoknya, dia berjalan melalui satu jalan demi satu, melihat satu demi satu serangga. Lu Ye secara bertahap menemukan lokasinya saat ini. Dia mungkin berada di pinggiran terluar kota asal surgawi. Seluruh kota asal surgawi masih sangat besar.
Ketika dia pertama kali datang dengan kultivasi Spirit Stream Realm Orde ke-8, dia tidak bisa berjalan melalui seluruh kota asal surgawi, jadi dia tidak yakin seberapa besar itu. Namun, lokasi pusat kota asal surgawi saat ini harus berada di arah celah di langit. Perlu disebutkan bahwa tidak banyak serangga di celah di langit sekarang. Mungkin saja semua insektoid di sarang insektoid telah dimobilisasi. Kecerdasan serangga itu tidak tinggi, tetapi kemampuan mereka yang sesuai sulit diperkirakan. Pada dasarnya, setiap jenis serangga yang berbeda memiliki kekuatan khusus. Ambil ras insektoid belalang, yang paling dikenal Lu Ye, misalnya. Di antara semua serangga yang pernah dia lihat, ini adalah jenis serangga yang paling canggih dalam hal keterampilan tempur. Ketika kedua bilahnya diayunkan, itu seperti pendekar pedang sungguhan. Ras insektoid, yang tampak seperti anjing pemburu, memiliki indera penciuman yang sangat sensitif. Bahkan jika Lu Ye sekarang memiliki berkah dari rune penyembunyian dan rune penyembunyian aura, dia hampir terdeteksi oleh ras serangga ini beberapa kali. Jadi sekarang, selama dia bertemu dengan ras serangga ini, dia akan tinggal jauh. Ada juga ras serangga yang tampak seperti landak. Itu memiliki paku tulang yang tajam di sekujur tubuhnya dan hampir tidak memiliki kelemahan. Melawan ras serangga seperti itu, Lu Ye merasa bahwa dia harus menggunakan serangan jiwa untuk menang. Kalau tidak, dia tidak akan punya cara untuk menghadapinya. Selain itu, ras serangga yang pernah ditemui Lu Ye sebelumnya berwarna merah muda, bulat, dan gemuk, seperti ulat sutra merah muda. Seluruh tubuhnya sangat beracun, dan bahkan sutra yang dimuntahkannya pun sangat beracun. Ras insektoid ini merupakan ancaman paling kecil bagi Lu Ye. Dengan pohon keterampilan bawaan, dia paling tidak takut pada racun. Namun, ras serangga ini tidak hanya sangat beracun, tetapi sutra yang dimuntahkannya juga bisa berubah menjadi jaring besar yang memiliki efek menjebak musuh, yang sangat merepotkan. Sepanjang jalan, Lu Ye juga dengan hati-hati mencatat bangunan dengan lentera yang tergantung di pintu yang dia temui, menggunakannya sebagai rute mundur. Secara umum, ada sangat sedikit bangunan seperti itu. Pada dasarnya, hanya ada satu untuk beberapa jalan. Setelah mencari total 4 jam, Lu Ye akhirnya menemukan ras serangga yang hampir tidak memenuhi persyaratannya. Bukannya dia belum pernah bertemu sebelumnya, tetapi kebanyakan dari mereka berkumpul dengan serangga lain, dan Lu Ye tidak bisa menggunakan metodenya sendiri. Sekarang, dia akhirnya bertemu dengan seseorang yang sendirian. Ras insektoid ini tidak sedikit. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti laba-laba dengan 8 cakar. Punggung dan perutnya ditutupi karapas tebal untuk perlindungan. Mulutnya yang ganas seperti gigi gergaji, menyebabkan seseorang bergidik melihatnya. Meskipun dia tidak bertarung dengannya, Lu Ye masih bisa mengatakan bahwa itu adalah ras insektoid True Lake Stage. Alasan mengapa dia memilihnya terutama karena ukurannya yang besar dan punggungnya yang lebar. Dengan cara ini, setelah dia menyembunyikan tubuhnya, dia bisa duduk di atasnya dengan aman. Tentu saja, prasyaratnya adalah rencananya dapat berhasil dilaksanakan. Jika situasinya berbeda dari apa yang dia bayangkan, maka rencana selanjutnya tidak akan dapat dilakukan. Namun, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Kecerdasan spiritual ras insektoid adalah kelemahan. Metodenya mungkin tidak efektif melawan kultivator dengan level yang sama, tetapi pasti akan efektif melawan serangga. Dia diam-diam berjalan menuju insektoid ras Arachnida dan berdiri diam 2 kaki di depannya. Jarak ini sudah sangat berbahaya. Bahkan jika ras Arachnida tidak memiliki indera penciuman yang tajam, ia dapat merasakan ada sesuatu yang salah pada jarak yang begitu dekat. Namun, sebelum bisa bereaksi, Lu Ye berinisiatif untuk mengungkapkan tubuhnya. Pada saat itu, mata Lu Ye bertemu dengan mata majemuk insektoid ras Arachnida. Tangan besar Lu Ye menekan gagang Mountain Coiling Saber. Seluruh tubuhnya melonjak dengan energi, siap menyerang jika situasinya mengarah ke selatan. Insektoid ras Arachnida mengangkat kaki depannya tinggi-tinggi. Kaki depannya yang berbulu sangat kokoh karena ditutupi dengan zat putih seperti tulang. Selain ketajamannya, kekuatan serangan semacam itu tidak kalah dengan serangan kekuatan penuh seorang kultivator True Lake Stage. Pertempuran besar tampaknya akan pecah. Namun, kaki depan yang terangkat dari insektoid ras Arachnida membeku di udara dan tidak mendarat. Tidak hanya itu, saat menemukan Lu Ye, mulutnya menggeliat dan mengeluarkan suara mendesis. Sekarang, tidak ada suara sama sekali. Mata majemuknya yang semula hidup tampaknya ditutupi lapisan debu pada saat ini, secara bertahap menjadi gelap. Sebaliknya, mata Lu Ye menjadi lebih cerah dari biasanya. Jika seseorang melihat dengan cermat, mereka bahkan dapat melihat bahwa ada beberapa garis yang sangat rumit di matanya. Garis-garis itu berkumpul dan bergabung bersama untuk membentuk gambar yang indah.
Divine Rune Pesona. Itu berbeda dari Spirit Rune seperti Sharp dan defensif. Jika diaktifkan dengan energi spiritual, itu akan menjadi rune spiritual. Jika diaktifkan dengan energi jiwa, itu akan menjadi rune ilahi. Namun, pesona adalah rune ilahi yang hanya bisa diaktifkan dengan energi jiwa. Lu Ye memperoleh rune ilahi ini setelah membunuh iblis rubah dari lembah rubah abadi dan melahap Pilfire-nya. Dia berpikir bahwa tidak mungkin baginya untuk menggunakan rune ilahi ini sebelum dia menerobos ke alam laut ilahi. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memasuki kota esensi abadi dalam keadaan khusus seperti itu lagi, memungkinkan dia untuk mengaktifkan energi jiwanya. Setelah memverifikasi perubahan rune spiritual pertahanan dan ketajaman, Lu Ye ingin menguji kekuatan pesona. Dia sudah memiliki rencana di benaknya dengan rune ilahi ini sebagai intinya. Di lembah rubah abadi, iblis rubah menggunakan kemampuan bawaannya untuk mengendalikan hampir 100 kultivator. Tidak ada kekurangan kultivator Cloud River Realm Orde ke-9 di antara mereka. Kekuatan rune ilahi pesona agak mirip dengan kemampuan bawaan iblis rubah. Itu untuk membingungkan dan mengendalikan pikiran orang, tapi itu tidak berlebihan seperti milik rubah iblis. Orang harus tahu bahwa ketika Jujia menghadapi iblis rubah, yang terakhir hanya perlu melihatnya dan Jujia jatuh. Pada saat itu, iblis rubah menggunakan metode yang sama pada Jujia seperti yang digunakan Lu Ye pada ras Arachnida hari ini. 650. Menggunakan kekuatan jiwanya sebagai sumbernya, Cham Divine Rune yang kompleks muncul di mata Lu Ye. Menggunakan tatapan mereka sebagai titik awal, kekuatan Cham Divine Rune mulai berkembang, menyerang kecerdasan rendah dari serangga itu dan menanamkan sebuah merek di benaknya. Iblis rubah telah mampu memperbudak Jujia dengan sekali pandang karena bakat bawaannya. Lu Ye jauh dari mampu melakukan kemampuan seperti itu, tetapi di bawah pengaruh Cham Divine Rune, pikiran insektoid itu langsung hilang. Itu membeku di tempat, anggota tubuhnya yang terangkat tidak dapat segera mendarat. Lu Ye memiliki perasaan yang sangat aneh saat ini. Meskipun dia sudah memahami berbagai aspek dari Divine Rune ini dari sejumlah besar informasi yang terkandung dalam daun pohon bakat, ini masih pertama kalinya dia menggunakannya. Dia bisa merasakan perlawanan dan perjuangan serangga, seolah-olah kesadaran mereka telah memasuki medan perang yang tak terlihat pada saat ini dan bertarung satu sama lain. Dalam keadaan ini, apakah itu dia atau insektoid, kendali mereka atas tubuh mereka sendiri sangat berkurang. Lu Ye diam-diam senang bahwa dia telah memilih serangga yang sendirian. Kalau tidak, jika serangga lain menyerangnya dalam situasi ini, dia mungkin tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat yang sama, dia juga agak waspada. Divine Rune aneh dan tidak dapat diprediksi, tetapi ketika menggunakannya, seseorang harus memastikan keselamatan mereka sendiri dan memastikan bahwa mereka tidak akan diganggu oleh kekuatan luar atau memiliki pembantu di sisi mereka. Insektoids umumnya memiliki spirit intelligence yang rendah. Jika Lu Ye menggunakan sigil mantra ilahi melawan seorang kultivator dengan level yang sama dengannya, itu akan membuat pikiran mereka bergetar, tapi itu adalah senjata pembunuh yang nyata untuk melawan serangga. Perjuangan dan perlawanan serangga itu berlangsung kurang dari 5 napas sebelum pertahanan mentalnya benar-benar hancur. Kekuatan Divine Rune terus digunakan, menanamkan merek di benaknya. Perasaan lelah dan lemah melandanya lagi, menyebabkan kelopak mata Lu Ye menjadi berat. Rune pesona mengkonsumsi lebih banyak kekuatan jiwa daripada rune ketajaman. Dia terengah-engah dan menatap serangga di depannya. Kaki depan serangga yang terangkat telah diturunkan. Bahkan jika Lu Ye berdiri di depannya, itu tidak menunjukkan permusuhan. Lu Ye dapat dengan jelas merasakan jejak pada tubuh Arachnida, dan melalui itu, dia bahkan bisa memberi perintah sederhana kepada Arachnida. Di bawah kendali Lu Ye, Arachnida mulai bergerak. Setelah mencoba beberapa saat, Lu Ye punya rencana dalam pikirannya. Meskipun dia sekarang dapat memberikan beberapa perintah kepada Arachnid Zerg dan Arachnid Zerg tidak akan melawan karena jejaknya, kecerdasan Arachnid Zerg masih kurang, sehingga eksekusinya tidak terlalu tepat. Misalnya, ia tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu seperti berdiri dengan satu kaki. Namun, Lu Ye sudah sangat puas. Dengan insektoid seperti ini, dia akan berada dalam situasi yang jauh lebih aman. Dia membalik dan melompat ke bagian belakang spider insektoid. Mengaktifkan tato spiritual penyembunyian dan penahan aura, dia menghilang. Kemudian, di bawah kendali Lu Ye, spider insektoid merangkak cepat ke suatu arah. Tidak lama kemudian, insektoid laba-laba memasuki area di mana selusin insektoid bertebaran. Mengamati kekuatan insektoid ini, Lu Ye mengendalikan insektoid laba-laba untuk mendekati insektoid terkuat. Insektoid ini tidak kalah dengan spider insektoid dalam ukuran. Dilihat dari auranya saja, kekuatan mereka seharusnya serupa. Insektoid tidak siap untuk pendekatan spider insektoid,
jadi ketika spider insektoid tiba-tiba menyerang, insektoid ini tidak bereaksi sama sekali. Gaya bertarung spider insektoid mengejutkan Lu Ye. Dia memerintahkan tunggangan sementaranya untuk membunuh serangga itu. Adapun cara membunuh insektoid, itu semua tergantung pada kinerja spider insektoid. Tiba-tiba, spider insektoid mengeluarkan jaring laba-laba dari mulutnya, menyelimuti musuh. Kemudian, laba-laba insektoid bergegas ke depan, mengangkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi, dan membantingnya dengan keras, terus-menerus membuat lubang di tubuh serangga itu. Darah hijau mengalir keluar, dan serangga itu mendesis setelah terluka. Insektoid ingin melawan, tetapi di bawah jaring laba-laba, tidak ada ruang untuk perlawanan. Setelah berjuang sejenak, ia jatuh ke genangan darah, dan vitalitasnya menghilang. Dari awal hingga akhir, Lu Ye hanya duduk di punggung laba-laba dan menonton pertunjukan. Sebuah cahaya keemasan melayang keluar dari tubuh serangga mati dan mendarat di punggung tangan Lu Ye. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bahagia. Alasan mengapa dia tidak membantu sekarang adalah karena dia tidak membutuhkannya, dan juga karena dia ingin melakukan tes untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan pahala setelah membunuh serangga jika dia tidak membantu. Ternyata dia bisa mendapatkannya. Sebenarnya, Lu Ye sekarang setara dengan kultivator sekolah penjinak binatang, dan serangga laba-laba adalah binatang monster yang dia kendalikan. Untuk seorang kultivator sekolah penjinak binatang, mengendalikan binatang buas untuk membunuh musuh setara dengan menampilkan kemampuan sendiri, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia bisa mendapatkan pahala. Meskipun pertempuran yang terjadi di sini singkat dan terburu-buru, itu menarik perhatian serangga lainnya. Namun, sebagian besar insektoid hanya melihat ke atas. Meskipun mereka bingung mengapa teman mereka akan saling membunuh, mereka tidak bisa berpikir banyak. Baru setelah spider insektoid membunuh serangga lain, serangga yang tersisa menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan yang tinggi dan bertindak berdasarkan insting, mereka setidaknya bisa merasakan bahayanya. Dari sudut pandang mereka, rekan mereka pasti sudah gila. Meskipun mereka tidak tahu mengapa itu menyerang temannya, jika mereka tidak menghentikannya, semua orang akan mati. Oleh karena itu, setelah insektoid laba-laba membunuh insektoid kedua, insektoid di sekitarnya berkumpul. Di punggung spider insektoid, Lu Ye tidak bisa duduk diam lagi. Ketika dia melihat bahwa insektoid lain tidak bereaksi terhadap tunggangan sementaranya yang membunuh seekor insektoid, dia berpikir bahwa dia dapat menikmati hasil kerjanya dan membiarkan tunggangan sementaranya membunuh semua insektoid di area ini. Tapi sekarang, sepertinya dia terlalu optimis. Lu Ye mengungkapkan dirinya dan menghunuskan Mountain Pan sabernya. Saat dia bergegas keluar, dia memberi perintah sederhana kepada spider insektoid, bunuh mereka semua. Untuk menyelamatkan kekuatan spiritualnya, Lu Ye tidak mengaktifkan rune ilahinya kali ini. Namun, insektoid terkuat di daerah ini sudah mati, dan sebagian besar insektoid yang tersisa hanya setara dengan tingkat Cloud River. Untuk Lu Ye saat ini, membunuh mereka tidaklah sulit. Setelah beberapa saat, pertempuran mereda. Lu Ye kembali ke punggung spider insektoid dan duduk tegak, menyembunyikan dirinya. Suara gemerisik bisa terdengar. Insektoid terdekat telah merasakan keributan dan tertarik untuk menyelidiki situasinya. Namun, yang bisa mereka lihat hanyalah tanah yang dipenuhi dengan mayat-mayat serangga, dan satu-satunya serangga laba-laba yang berdiri di medan perang. Bagaimana para insektoid, dengan kecerdasan mereka yang rendah, membayangkan bahwa serangga laba-laba ini telah diperbudak dan menjadi pengkhianat. Melihat tidak ada yang luar biasa, suasana bising perlahan menjadi tenang, dan mereka mulai memakan mayat sesama insektoid mereka. Pada saat ini, spider insektoid telah meninggalkan medan perang di bawah kendali Lu Ye. Dia tidak terburu-buru untuk mendapatkan lebih banyak manfaat pertempuran. Seperti kata pepatah, mengasah kapak tidak akan menunda pekerjaan memotong kayu. Dia hanya memiliki satu insektoid di bawah komandonya sekarang. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak lagi, efisiensi untuk mendapatkan manfaat pertempuran akan lebih tinggi, dan margin kesalahan akan lebih besar. Pada saat itu, dia bisa bergerak ke arah istana tuan kota sambil membunuh serangga. Lu Ye tidak yakin berapa banyak serangga yang bisa dia perbudak dengan kekuatan jiwanya, tapi dia bisa merasakan bahwa ada batasnya. Ini karena setelah memperbudak spider insektoid, ada beban yang tidak dapat dijelaskan pada jiwanya. Kekuatan beban ini secara langsung berkaitan dengan kekuatan serangga yang diperbudak. Dengan kata lain, semakin kuat insektoid, semakin sedikit dari mereka yang bisa dia perbudak. Ini diharapkan. Pada awalnya, di Fox Immortal Valley, jumlah kultivator yang dapat diperbudak oleh iblis rubah terbatas. Kalau tidak, dia tidak akan mencari masalah dengan kera berserk raksasa sesekali.
Jika dia bisa memperbudak mereka tanpa batas, dia bisa terus mengumpulkan kekuatan bawahannya sampai kera berserk raksasa tidak bisa bersaing dengannya. Kemudian, dia bisa membalas dendam. Iblis rubah bisa memperbudak hampir 100 kultivator karena bakatnya. Lu Ye tahu bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Adapun berapa banyak dia bisa memperbudak, dia harus perlahan bereksperimen. Di kota esensi abadi, sebagian besar serangga bergerak berkelompok. Ada sangat sedikit serangga yang sendirian, dan yang dapat memenuhi persyaratan Lu Ye bahkan lebih sedikit. Selain itu, insektoid ini pada dasarnya menetap di area tertentu. Kecuali mereka mengejar musuh, mereka jarang meninggalkan daerah di mana mereka mengejar musuh mereka. Spider insektoid yang diperbudak oleh Lu Ye tidak diragukan lagi merupakan anomali. Itu merangkak melalui jalan-jalan sendirian. Untungnya, kesepian ini tidak berlangsung lama. Setelah hanya setengah jam, ia memiliki pendamping tambahan di sisinya. Itu adalah insektoid yang memiliki indera penciuman yang sangat tajam dan tampak seperti anjing pemburu. Meskipun insektoid anjing ini jauh lebih kecil dari spider insektoid, kekuatannya tidak lemah sama sekali. Ketika Lu Ye memperbudak spider insektoid, dia sedikit banyak mengambil risiko. Namun, memperbudak insektoid anjing ini jauh lebih aman. Jaring laba-laba dengan kuat mengikat serangga di tempatnya. Lu Ye hanya perlu muncul dan menatap matanya. Kemudian, dia mengaktifkan rune ilahi pesona dan memasukkannya ke dalam pikirannya. Waktu berlalu, dan kelompok itu terus bertambah. Setelah setengah hari, spider insektoid memiliki 6 teman lagi. Selain insektoid anjing pada awalnya, insektoid yang tersisa semuanya berbeda dalam penampilan. Selama periode ini, mereka juga mengalami beberapa pertempuran, yang memungkinkan Lu Ye untuk mendapatkan banyak manfaat pertempuran. Lu Ye merasa bahwa 7 insektoid sudah menjadi batasnya. Beban di pikirannya sangat berat, dan dia tidak bisa memperbudak lagi. Jika dia memaksakan dirinya untuk berhenti, dia takut itu akan menyebabkan kerusakan pada jiwanya. Menggunakan Divine Rune menghabiskan banyak energi jiwanya. Saat dia memperbudak serangga ini, dia harus mengkonsumsi 2 tetes air pembersih jiwa untuk mengisi energi jiwanya. Meskipun itu menyakitkan, itu sepadan dengan rencananya. Bahkan jika dia tidak bisa memasuki mansion Tuan Kota untuk mendapatkan lebih banyak air pembersih jiwa, manfaat pertempuran yang bisa dia dapatkan dari membunuh serangga ini sudah cukup untuk menebus kehilangannya. Sekarang setelah tim insektoid terbentuk, saatnya untuk melanjutkan ke langkah berikutnya.